Halo, nama aku Rima. Aku lagi gabut dan aku pengen nge-sharing hal-hal yang sangat mengubah pola pikir aku. Jadi waktu itu di YouTube aku muncul tuh di sugesti, biasa kan di kanan. Karena aku dulu suka nonton TED Talk, gaya banget kan sih. Nah, muncul suatu TED Talk yang ternyata bisa mengubah hidup aku. Muncullah TED Talk dari The Minimalist. Dulu aku kayak, apaan? Kenapa mereka bawa box gitu? Kalau misalkan kalian lihat thumbnailnya tuh biasanya mereka bawa box yang dimana mereka tuh nyeritain itu biasanya tentang dua orang ceritanya. Aku punya bukunya bentar. Itu tontonan YouTube bisa sangat membawa perubahan yang banyak. Jadi itu tuh dikendarain. Jadi itu tuh kayak mereka bikin komunitas yang didirikan oleh si Joshua Field Milburn sama Ryan Nicodemus. Ini kalau kalian bisa lihat, nah ini dua pendirinya kan. Terus mereka cerita tuh di YouTube itu kalau misalkan dulu tuh mereka tuh miskin, terus mereka kerja, mereka jadi kaya, mereka kayak five figures di Amerika yang mana tuh kayak itu tuh pendapatannya gede banget dan kamu tuh bisa beli apapun yang kamu mau. Mereka cerita bahwa mereka punya mobil lah, mereka punya rumah yang besar, mereka punya istri yang cantik dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya kayak hatinya tuh masih kerasa kosong gitu, kayak ada yang nggak bisa diisi tapi mereka nggak tahu apa. Kayak semua barang yang bisa mereka punya, rumah yang besar, punya kolam renang, mobil ganti-ganti, tetap aja mereka kayak kurang bahagia. Kayak apa ya masalahnya? Usut punya usut, si salah satu dari mereka tuh menemukan bahwa ternyata yang bikin mereka anyep, bukan, yang bikin mereka masih merasa punya diskonten gitu, itu tuh karena mereka tuh sibuk mengejar barang. Mereka kayak beli sesuatu yang mereka pikir bakalan ngubah hidup mereka. Kayak misalkan mereka punya Rolex, mereka pikir kalau misalkan mereka punya Rolex mereka bakalan lebih senang. Yang ternyata ya, lu mau punya Rolex atau nggak punya Rolex, lu nggak bisa beli waktu yang lebih banyak gitu. Waktu dalam satu hari tetap 24 jam, kamu punya Rolex apa nggak punya Rolex, iya kan? Mereka punya mobil satu mau punya mobil 7 sama aja. Mobil tuh cuman kendaraan yang membawa kamu dari tempat A ke tempat B, sesederhana itu. Nah, mereka mulai tuh ngurangin barang. Kayak banyak banget ternyata barang yang gak mereka butuh. Mereka tuh sibuk sama barang, bukan sama orang. Kan harusnya terbalik ya, kayak kita makhluk sosial, kita butuh bersosialisasi. Kita sebenarnya ya barang tuh cuman basicnya apa sih? Sandang, pangan, papan, iya gak sih? Tapi kayak kita di dunia yang mulai serba gampang mendapatkan apapun, banyak hal yang murah dan terjangkau, kita tuh kayak mencoba beli deh, orang gampang, duit bisa dicari lagi gitu aja terus, sampai tiba-tiba di rumah tuh penuh. Terus kita kayak bingung, kenapa rumah kita penuh sama barang-barang yang mungkin kayak ternyata aku nggak butuh ya aku cuman beli karena lucu. Akhirnya setelah nonton YouTube itu yang sangat berkesan dan mengubah hidup aku beli bukunya. Ini by the way adalah buku kedua yang aku baca dari mereka. Mereka punya beberapa buku lagi dan mereka juga ngeluarin series di Netflix namanya Less is Now. Oh enggak, The Minimalist. Ini sesuai judulnya, Love People Use Things. Bahwa intinya manusia tuh sebenarnya lebih butuh manusia lain daripada lebih butuh barang gitu. Kita kebanyakan fokus sama cinta barang daripada cinta manusia. Semenjak itu aku jadi sadar dulu kenapa ya. Karena mungkin aku kan ada masanya tuh, aku lulus kuliah terus lanjut kerja, terus karena kerja aku punya uang. Dulu aku merasa kekurangan, hal apa yang aku pengen aku nggak bisa punya. Akhirnya aku kerja dan aku bisa mendapatkan itu. Aneh banget, tiba-tiba aku tuh kayak belanja gitu, sebulan sekali belanja baju. Kayak sekarang kalau dipikir ngapain belanja baju sebulan sekali. Terus ada saatnya aku mikir, loh kenapa lemari aku banyak isi bajunya.
Dulu aku nggak ngerti kenapa lemari aku isinya banyak, padahal aku cuma belanja baju sebulan sekali. Terus kan kalau dipikir-pikir ya, kalau misalkan aku udah ngelakuin itu selama setahun, ya kan ada nambah 12 baju ya yang baru, dan aku nggak ngedonasiin misalkan satu per baju. Ya gimana, nggak penuh nggak sih? Di situ aku sadar bahwa ternyata walaupun tiap bulan beli baju, belum tentu bikin aku bahagia terus gitu. Gila sih. Aku sadar bahwa itu bukan yang aku cari. Aku lebih senang nonton konser sama temen aku lebih senang pergi makan keluar sama temen aku lebih senang nonton sama adik aku, yang kayak gitu loh. Ternyata itu yang bikin aku lebih senang dibanding aku beli banyak barang. Walaupun setelah nonton itu aku tetap aja kayak adalah perasaan masih suka pengen beli barang yang nggak penting atau apapun, karena ya nggak langsung nge-cut gitu, tapi cukup banyak perubahan sih yang udah aku rasain semenjak tahu bahwa ada konsep kehidupan namanya minimalis, bahwa kita tuh bisa hidup dengan secukupnya. Ada satu cerita, dulu kan aku tuh kayak punya sepatu yang murah gitu ya istilahnya. Mama aku tuh kalau misalkan beli ke Gasibu, kalau kalian tinggal di Bandung mungkin kalian tahu ya Gasibu, ada orang ngejual sepatu 70 ribuan, mama aku beli karena kan kayak ya murah, lumayan buat anaknya gitu kan. Ya aku suka sama model sepatunya, tapi nyatanya sepatu itu nggak nyaman. Dulu tuh aku tuh pengen banget punya Converse, itu tuh mahal bagi aku yang nggak kerja, itu mahal, dan mama aku tuh nggak mampu buat beliin aku Converse. Terus ketika aku kerja, aku bisa beli Converse 1, tapi nggak tahu kenapa aku tuh nggak milih beli Converse 1. Aku lebih milih sepatu lain yang misalkan buy one get one, terus misalkan diskon 70%, padahal aku misalkan gak suka gitu sama sepatunya. Cuman aku ngerasa ya kan lumayan, jadi banyak, ya murah, walaupun gak nyaman dan lain sebagainya. Tapi setelah dipikir-pikir kayak kenapa ya aku harus memakai sesuatu yang sebenarnya aku nggak pengen banget cuman karena murah. Terus ngapain juga, aku udah tahu aku nggak suka, aku punya banyak lagi, kenapa nggak aku beli sesuatu yang aku suka banget walaupun itu satu. Aku baru kepikiran itu setelah nonton mereka. Dulu aku nggak kepikiran sampai situ, sampai sepatu aku tuh banyak banget yang rusak karena nggak dipakai. Kayak misalkan aku punya 7 lah sepatu gitu. Aku paling sering pakai 2 sepatu ini nih. Biasanya manusia gitu kan, kita ya makanya ya yang kita suka-suka aja, yang sisanya kita diemin atau kita pakai kalau misalkan ya kepikiran lah, akhirnya pakai yang lain gitu. Nah, 2 yang ini tuh emang awet dan rusak karena dipakai. Yang 5 tuh rusak karena nggak dipakai. Tahu nggak sih rusaknya nggak karena dipakai, yang soalnya tuh copot. Sayang banget pas dipikir-pikir, kayak ngapain aku udah beli ini terus soalnya copot gara-gara aku kurang pakai. Mendingan aku beli sepatu misalkan 1 atau 2 tapi aku pakai banget dan nggak rugi gitu. Rugi di dalam artian di sini tuh rugi karena aku tuh beli barang yang mungkin aku sebenarnya pakai cuma 5 kali tapi udah rusak karena aku nggak pakai. Kan jadi sayang ya, value-nya nggak sampai ke aku gitu. Sekarang semenjak itu aku mulai mikir, walaupun aku sangat suka sepatu, aku berusaha cuman punya 1 sepatu atau 2 lah, tapi aku suka banget. Dan ternyata lebih exciting karena aku suka banget sama sepatu itu, jadi aku pakai terus kan kemana-mana. Terus kalau misalkan aku emang pengen punya sepatu yang lain, sepatu yang baru, selain dikasih ya dari orang, ya aku tuh harus berusaha bahwa sepatu ini tuh rusak karena dipakai gitu. Dan kalau misalkan cuman sekedar misalkan solnya copot gitu, kan ada ya yang lemnya pinggirannya tuh suka nggak kuat. Biasanya kan kalau karena kita suka nekuk gitu, kan jadi suka copot. Ya kalau misalkan aku masih bisa sol dijahit, kenapa enggak? Kenapa aku harus beli baru? Jadi aku sangat menantikan bahwa kapan ya sepatu favorit aku ini bisa rusak. Satu sisi aku senang bisa jadi beli sepatu baru, satu sisi juga aku sedih karena aku kehilangan sepatu favorit aku. Tapi itu tuh jadi momen yang ternyata sangat menyenangkan setelah aku jalani ini. Kenapa aku dari dulu nggak kayak gitu aja ya? Kalau menurut kalian kayak gimana?
Worth it gak sih? Kayak beli satu sepatu yang kamu suka banget, walaupun itu mahal lah. Kalian suka banget, kalian pakai tiap hari. Rusak tuh misalkan dalam 3 tahun kemudian, tapi kalian pakai loh hampir tiap hari. Daripada kalian misalkan ya kamu suka, kamu beli, tapi nggak kamu pakai karena kamu sayang. Esensi barang buat dipakai kan? Iya nggak sih?